Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil revisi kami. Di sini kami akan membacakan review paper yang kami ambil. Yang pertama, implementasi algoritma Digistract untuk menentukan lokasi dan jarak tempuh terpendek kampus IT di Jakarta. Yang paper kedua, aplikasi menentukan rute optimal delivery menggunakan algoritma Digistract. Yang ketiga, implementasi algoritma Digistract pada aplikasi pencarian bengkel tambal ban terdekat di kota Medan berbasis Android. Keempat, implementasi algoritma Digistract untuk menentukan rute terpendek menuju pelayanan kesehatan. Paper kelima, perancangan aplikasi pencarian rute terpendek wisata kuliner berbasis Android menggunakan algoritma Digistract di kota Tangerang Selatan. Paper yang keenam, rancangan aplikasi pencarian jalur terpendek dengan pendekatan geografik informasi, sistem, dan Digistract algoritma. Paper ketujuh, aplikasi pencarian rute tambal ban terdekat dengan metode Digistract berbasis Mapbox. Paper ke-8, implementasi algoritma Digistract dalam menentukan rute terpendek objek wisata menggunakan transportasi Transjakarta. Kami mengambil paper 4 untuk jawaban nomor 2, yaitu dengan judul Implementasi Algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek menuju tempat cuci kendaraan, mobil, atau motor. Berikut penjelasan mengenai algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma greedy yang biasa digunakan untuk pencarian jarak terpendek, di mana masukan dari algoritma ini adalah graf berarah berbobot dengan titik asal dari sekumpulan garis. Algoritma Dijkstra memiliki kemampuan yang efektif untuk mencari jalur terpendek, di mana pada setiap graf dipilih sisi dengan bobot minimum yang menghubungkan suatu simpul yang telah dipilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mengunjungi semua node dan membuat jaraknya. Jika terdapat dua jarak pada node yang sama, maka dipilih jarak dengan bobot rendah, sehingga semua node memiliki jarak yang optimal dan pencarian ini dilakukan sampai node tujuan ditemukan. Kelebihan algoritma Dijkstra adalah sebagai berikut. Yang pertama, algoritma Dijkstra merupakan jenis algoritma single sort test. Yang kedua, cara kerja algoritma Dijkstra menggunakan priority pemrograman menggunakan pemrograman greedy. Yang keempat, bobot simpul untuk penentuan jarak terpendek graf berarah dengan bobot positif atau sisi non-negatif. Berikutnya kita masuk ke metode penelitian. Dalam melakukan penelitian juga diperlukan adanya data mentah untuk dijadikan dalam pengujian. Untuk mendapatkan hasil tersebut perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Tahapan awal adalah mendesain graf, kemudian menentukan bobot masing-masing simpul berdasarkan jarak. Berikutnya gambar metode penelitian. Dalam implementasinya, penelitian ini menggunakan contoh dari kampus 1 Universitas Muhammadiyah Metro yang disimbolkan dengan A menuju ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah sebagai pelayanan kesehatan yang disimbolkan dengan I. Di sini titik awal yang kami ambil yaitu dari titik A, ZM cuci motor,
menuju ke titik J Madika Karwas, di mana poin A yaitu ZM cuci motor atau titik awal, poin B cuci mobil bengkel, poin C cuci motor Gang G, poin D Karwas mobil, poin E cuci motor dan warung Two Brother, poin F PPKM cuci mobil Malang, poin G Rafiti Waskar, poin H cuci motor Corolla, poin I cuci mobil Tuluruba, poin J Madika Karwas. Hasil akhir dari algoritma adalah mencari jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Proses algoritma Dijkstra dapat dijelaskan secara singkat pada gambar flowchart 3. Pada studi kasus dalam penyelesaian algoritma Dijkstra yang telah ditentukan pada gambar 2, penyelesaian algoritma Dijkstra terdapat 9 simpul untuk mendapatkan jarak terdekat untuk mencapai tujuan seperti pada tabel 1. Baik, berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Dijkstra. Langkah yang pertama, perhitungan dimulai dari titik awal simpul A. Simpul A hanya terhubung dengan simpul B dengan jarak 1,2 sehingga jarak terpendek yang dipilih ada dari simpul A ke B. Langkah kedua, perhitungan dimulai dari titik yang memiliki nilai terpendek pada langkah 1, yaitu simpul B. Simpul B terhubung dengan dua simpul yaitu simpul C dengan jumlah jarak 1,7 dan simpul D dengan jumlah jarak 0,8. Jumlah jarak diperoleh dengan menjumlahkan jarak simpul A ke simpul B dengan jarak simpul B ke simpul terhubung. Jarak terpendek dari langkah kedua adalah jarak simpul B ke simpul D, sehingga simpul terpilih untuk langkah kedua adalah A ke B dan ke D. Langkah yang ketiga, perhitungan dimulai dari titik yang memiliki nilai terpendek pada langkah 2 dan belum terpilih, yaitu simpul D. Simpul D terhubung dengan 4 simpul yaitu simpul B, C, F, dan E dengan jumlah jarak 5,0 dan simpul F dengan jumlah jarak 2,2. Jumlah jarak diperoleh dengan menjumlahkan jarak simpul A ke simpul B, simpul B ke simpul C, dan simpul D, sehingga simpul terhubung simpul A, C, B, dan E. Jarak terpendek dari langkah ketiga adalah jarak simpul D ke simpul E, yaitu sehingga simpul terpilih untuk langkah ketiga adalah A ke B, ke D, dan ke E. Langkah keempat, perhitungan dimulai dari titik yang memiliki nilai terpendek pada langkah 3 dan belum terpilih, yaitu simpul G. Simpul G terhubung dengan 3 simpul yaitu simpul D dan E, dan simpul H dengan jumlah jarak 4,1. Jumlah jarak diperoleh dengan menjumlahkan jarak simpul A ke simpul B, simpul B ke simpul E ke simpul G, dan simpul G ke simpul terhubung, yaitu simpul D, E, dan H. Jarak terpendek dari langkah keempat adalah jarak simpul G ke simpul H, yaitu sehingga simpul terpilih untuk langkah keempat adalah A ke B ke E dan ke G dan ke H. Dan langkah berikutnya sampai dengan tidak ada simpul yang dapat terpilih. Berikut adalah perhitungan algoritma Dijkstra. Dari hasil perhitungan algoritma Dijkstra, diperoleh bahwa jarak lintasan terpendek adalah dimulai dari simpul A, C, F, I, J dengan jumlah jarak adalah 7,9 km. Berikutnya kesimpulan berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan terhadap algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek atau shortest path, menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik yang lain. Jalur dari titik koordinatis posisi pengguna algoritma Dijkstra memiliki kemampuan yang efektif untuk mencari jalur terpendek karena dalam algoritma tersebut setiap graf dipilih dengan bobot minimum yang menghubungkan sebuah node terpilih dengan node lain yang tidak terpilih. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.